Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bandar Muria. Mohon maaf ini saya lagi di perjalanan, tapi sebagai petugas moderator saya coba menyapa semua. Baik Bapak Ibu, langsung kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, sebuah agenda yang sangat luar biasa, yaitu berbagi praktik baik yang akan insya Allah diisi nanti dengan materi hebat kita, yaitu Bapak Kamaludin dari SMP Negeri 2 Weh Pesam, yang juga beliau adalah pembatik level 4 yang insya Allah sedang dalam melaksanakan tugas beliau. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai agenda kita pada malam hari ini, terlebih dahulu untuk memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik, berdoa selesai. Ya, untuk pertama sekali kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kedepannya program-program seperti ini tentu saja tidak hanya bersifat daring seperti sekarang ini. Mudah-mudahan nanti Bandar Muria juga bisa melaksanakan program-program yang bersifat luring. Untuk itu, terlebih dahulu sebelum kita menyerahkan ke pemateri hebat kita malam hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari Ketua IGI Kabupaten Bandar Muria, Bapak Rudi Dharma Putra Rangkuti. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Pak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ada rapat sama Abang ya. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Koordinator pelaksana Udah ada dibilang Doni kan? Pak Dian yang saya hormati, Bapak narasumber Bapak Kamaludin yang saya hormati. Pada malam ini kita melaksanakan webinar perdana untuk kegiatan IGI Kabupaten Bandar Muria di tahun 2023 yang boleh dikatakan selama ini boleh dikatakan vakum, tapi alhamdulillah berkat dukungan Bapak Ibu sehingga ini semua dapat terlaksana sesuai dengan musda kemarin yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Weh Pesam. Telah terbentuknya pengurusan IGI Bandar Muria Kabupaten Bandar Muria yang baru untuk periode 2023-2028. Walaupun secara konstitusional belum dilantik, tapi kita tetap berjalan dengan perdana di kegiatan webinar di malam hari ini. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu didik mulai dari jenjang SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, Madrasah Sanawiyah, SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Marilah kita sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesehatannya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada malam ini, serta salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita sama-sama di sini ingin berbagi ilmu,
mengenai pembelajaran berbagi praktik baik dalam menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Webinar ini banyak sekali hal-hal yang menarik yang nanti kita ikuti bersama melalui yang diberikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kamaludin yang selaku pembatik yang sudah di keempat ya. Jadi untuk itu, untuk meningkatkan mutu kita bersama IGI, ini IGI Benar Meriah yang mulai insya Allah mulai hari ini dan kedepannya selalu rutin dan kontinu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan webinar. Jadi demikian juga kepada Bapak Ibu yang mau berbagi, saling berbagi ilmu supaya kita memiliki pengetahuan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menarik dan atraktif sehingga bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, baik di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Semoga webinar ini dapat berlanjut secara rutin, dan ini merupakan ide yang luar biasa yang menurut saya yang tak kalah hebatnya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu ingin belajar dan terus belajar untuk meningkatkan kapasitas kemampuan profesionalnya. Kita juga akan mampu memberikan yang terbaik untuk peserta didik yang dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Bapak Ibu, yakinlah apabila kita tidak belajar, kita tidak akan dapat memberikan hal-hal yang baru kepada peserta didik kita. Dunia semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, aplikasi pembelajaran begitu banyaknya, sehingga kita pun mesti upgrade keilmuan kita. Jadi untuk di sini kita harapkan pada Bapak Ibu juga jangan mau ikut tertinggal, karena semakin pesatnya perkembangan zaman serta teknologi yang serba canggih. Bersama dengan teman-teman yang berada di sekolah, sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat terus mengalir menjadi amal jariah buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, sebelum dimulainya kegiatan webinar ini, beberapa hari yang lalu ada hal yang saya sampaikan, sempat perjalanan ke Banda Aceh tempo hari dalam agenda individu di sekolah. Tapi walaupun begitu, saya sempatkan juga ke Balai Guru Penggerak. Saya tetap koordinasi, dan itu sempat juga ke IGI wilayah provinsi, cuman tidak ketemu dengan ketua umum, tapi para stakeholder lain sempat saya jumpain. Ada beberapa hal catatan yang dapat kita ambil kesimpulan. Salah satunya bahwasanya untuk Kepala Balai Guru Penggerak Ibu Teti Wayuni, saya jumpa langsung, titip salam kepada kita semua, kawan-kawan yang di IGI Benar Meriah. Insya Allah kalaupun nanti jadwal ditentukan untuk kegiatan IGI Benar Meriah secara luring tatap muka, beliau ingin hadir karena rindu dengan suasana iklim di Benar Meriah. Kemudian untuk program-program berikutnya dengan IGI wilayah tetap berkomitmen jalankan terus selagi itu masih mendukung di kegiatan dalam peningkatan mutu pendidikan. Jadi saya kira itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya beri hormat kepada Pak Dian yang telah memandu di kegiatan ini. Kemudian Bapak Kamaludin sebagai narasumber tidak sungkan-sungkan untuk membagi ilmu kepada kawan-kawan kita, sehingga kawan-kawan kita juga ikut termotivasi di dalam kegiatan yang kita laksanakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua IGI Kabupaten Benar Meriah, Bapak Rudi Dharma Putra Rangkuti, yang telah memberikan sedikit arahan dan sambutan tadi. Ini suatu perdana yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Insya Allah kita tetap semangat untuk terus memajukan pendidikan di Benar Meriah. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Kamaludin SPD ya, untuk memberikan materinya atau berbagi praktik baik kita pada malam hari ini. Pada Bapak Kamaludin, waktu dan tempat kami berikan dengan segala hormat. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih waktunya Pak Dian sebagai host atau moderator pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah sangat luar biasa kita melihat ada sekitar 47 peserta yang ikut join di kegiatan malam yang berbahagia ini. Semoga ini menjadi awal yang baik juga bagi kita semua. Pak Kamal, suaranya belum terdengar. Oke, baik, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Dian atas waktunya juga kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami, dan salam penghormatan kami juga kepada Ketua IGI Kabupaten Benar Meriah yang sudah memberikan ruang kepada kita, dan juga kepada para pengurus dan badan pengurus harian IGI yang juga berkomitmen di Musda yang pertama kemarin bahwa kita akan bersama-sama membangun ekosistem pertumbuhan guru-guru yang khususnya yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, mohon izin para guru semuanya, guru-guru hebat, bahwa mungkin kami akan sedikit berbagi apa yang sudah kami lakukan terkait dengan kegiatan pembatik yang sudah kami ikutin, dan semoga mungkin ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan khususnya yang ada di Kabupaten Benar Meriah, bahwa kesempatan khususnya dari kegiatan pembatik yang secara notabene mungkin kita melihat bahwa peserta yang ada di Kabupaten Benar Meriah yang hari ini kita yang hari ini sampai lolos ke level 4 itu sangat minim, dan ini menjadi catatan juga bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ke depan banyak perwakilan-perwakilan khususnya yang ada di Kabupaten Benar Meriah untuk sama-sama mengikuti kegiatan pembatik ya, atau pembelajaran berbasis TIK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pusat, dan ada perwakilan khususnya nanti di daerah tengah. Baik rekan-rekan sekalian, itu sebagai kalimat pembuka kami, mungkin kami izin men-share screen kegiatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, sudah nampak ya? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami mungkin sedikit berbagi dalam satu jam ke depan terkait dengan apa yang sudah kami lakukan, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya agar kedepannya dari peserta IGI khususnya bisa mengikuti kegiatan pembatik atau program nasional seperti ini, sehingga nantinya bisa menambah kapasitas kita sebagai guru dan juga menambah kekuatan pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Benar Meriah terkait dengan duta-duta teknologi yang mungkin akan lahir nanti di Kabupaten Benar Meriah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini mungkin ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan apa yang sudah kami dapatkan. Untuk mengawali kegiatan malam yang berbahagia ini mungkin ada 3 kegiatan yang akan disampaikan, bahwa yang pertama adalah pembukaan yang mungkin tadi sudah dibuka sama pembawa acara, kemudian juga tanya kabar, doa, dan juga dipimpin tadi doanya, dan selanjutnya mungkin agar kita bisa fokus ya pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan sedikit berbagi terlebih dahulu atau kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Baik rekan-rekan, untuk ice breaking malam ini saya namakan mungkin tebak kata ya, tebak kata. Clue-nya kawan-kawan bahwa nanti silakan bisa berkomentar di kolom chat ya. Nanti kami akan
mengatakan 1-2 kalimat tanpa suara, kemudian silakan dijawab di kolom chat kira-kira apa yang kami katakan ya. Kira-kira apa yang akan kami katakan. Baik, soal yang pertama ya, silakan nanti bisa dilihat di kolom chat ya, atau berkomentar di kolom chat kawan-kawan ya. Baik, yang pertama, mungkin kami akan mengucapkan 2 kalimat, silakan dijawab di kolom chat. Baik, kami akan ulangi lagi. Kami akan mengatakan 2 kalimat. Silakan dijawab di kolom chat ya, kawan-kawan. Besar kadang, Pak. Oke. Merdeka. Ekspresinya harus lebih jelas, Pak. Kalau nggak paham nih. Siap, Bu ya. Siap, Bu. Ulangi lagi, Bu ya. Siap, Bu. Oke. Besarkan lagi, Pak. Gitu, Pak. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Oke, sudah ada yang jawab ini Pak Abdullah. Selamat malam katanya. Ada yang bilang Pak Rudi. Oke, Pak Gunawan sudah jawab ya, betul. Merdeka belajar. Kemudian ada juga dari Ibu Kana juga ada Merdeka belajar ya. Dari Pak Ilman juga ada Merdeka belajar ya. Kurang ekspresif kayaknya muka kami ya, Bu ya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Silakan bisa memberikan reaksi pakai emosi yang ada di aplikasinya ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita rekan-rekan sekalian agar kita bisa fokus dan konsentrasi pada kegiatan malam yang berbahagia ini. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mungkin yang perlu kami sampaikan adalah bahwa pada ekosistem pembelajaran yang sesuai dengan tema yang disampaikan, bahwa memang salah satu program dari pemerintah pusat itu mewujudkan Merdeka Belajar ya, mewujudkan Merdeka Belajar yang mungkin secara filosofi bagi guru-guru yang mungkin mengikuti CGP ya, guru penggerak, sudah sangat memahami tentang filosofi Merdeka Belajar, yaitu dari filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai penuntun yang bisa memerdekakan belajar para siswa dan murid-murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maka Merdeka Belajar yang menjadi platform dari pemerintah juga memberikan definisi kepada kita semuanya bahwa pemerintah memberikan keleluasaan bagi kita guru untuk bisa memfasilitasi para murid-murid kita, memfasilitasi para peserta didik kita, dan mewujudkan ya, atau memfasilitasi berbagai macam aktivitas pembelajaran yang bisa mengakibatkan atau mewujudkan siswa-siswa kita merdeka dalam belajarnya. Dan ini yang menjadi agenda besarnya ya, untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Ada 3 elemen dalam Merdeka Belajar itu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah independensi ya, artinya Merdeka Belajar ini bagaimana caranya agar bisa membelajarkan siswa itu sendiri ya. Bagaimana agar siswa ini bisa belajar sesuai dengan kegemaran mereka terhadap belajar. Tidak ada lagi mungkin yang sifatnya mungkin yang hari ini di mana para siswa atau peserta didik kita masih secara minat saja mungkin masih perlu dipertanyakan, atau mungkin kalau kita survei ya di sekolah kita masing-masing mungkin dari sisi minat saja mereka sangat minim dalam pembelajaran ya. Terlebih kalau mungkin kita berharap kepada mereka untuk independensi dalam pembelajaran, mungkin itu sangat perlu ada kerja keras dari kita untuk bisa mewujudkan Merdeka Belajar seperti ini. Yang keduanya, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk mewujudkan Merdeka Belajar tadi adalah bahwa adanya beberapa program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penguatan ekosistem digital pendidikan ya.
ekosistem digital pendidikan yang dipahami di sini bahwa bagaimana setiap sumber daya yang ada, baik itu mungkin dari sisi penyedia aplikasi atau kita mungkin sebagai pengguna aplikasi atau para siswa-siswa kita yang mungkin juga menjadi objek dari aplikasi-aplikasi yang ada bisa menguatkan ekosistem pendidikan, ekosistem digital pendidikan yang dilakukan. Rekan-rekan sekalian, bahwa banyak manfaat dari ekosistem digital pendidikan ini yang juga mendukung dari pelaksanaan kurikulum merdeka ya. Bahwa kita tahu dulu mungkin kalau kita belajar itu untuk menyiapkan perencanaan pembelajaran itu sangat banyak hal yang kita lakukan ya. Atau mungkin kita hari ini juga masih kerasa bahwa ketika kita mencetak modul ajar sampai berlembar-lembar gitu kan. Atau mungkin ketika kita menyusun LKPD juga sampai berlembar-lembar yang harus kita lakukan ya. Kemudian ketika kita juga menyusun media ajar ya, yang dulu mungkin kalau kita membuat satu media ajar ya, itu sangat kerepotan, kita harus potong sana, potong sini, atau tempel sana, tempel sini dalam kertas atau karton yang kita tempelkan. Namun hari ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, bahwa memang pemerintah menganjurkan kepada kita sebagai guru agar kita bisa menguatkan ekosistem digital dalam pendidikan ini. Karena manfaatnya sangat cukup banyak, rekan-rekan sekalian, di ekosistem digital pendidikan ini. Mungkin yang pertama adalah dari segi efisiensi dan efektivitas kegiatan kita sebagai seorang guru ya. Baik itu mungkin ketika dalam proses perencanaan pembelajaran, dari mulai pembuatan modul ajar ya, atau mungkin penyiapan LKPD dan hal-hal yang lainnya, itu sangat memudahkan dengan adanya teknologi hari ini. Juga terkait dengan kegiatan yang sifatnya adalah evaluasi dan penilaian, yang hari ini juga kita sangat banyak menemukan beberapa aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita guru untuk melakukan asesmen atau penilaian-penilaian yang secara input penilaian langsung dari anak dan langsung terekap dalam sebuah aplikasi, dan itu pun sangat memudahkan bagi kita semuanya. Juga terkait dengan masalah media pembelajaran, yang hari ini media pembelajaran yang kita buat itu cukup banyak aplikasi yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan, sehingga media-media yang kita buat itu tidak hanya melulu atau monoton dalam satu jenis kegiatan media saja ya. Kalau mungkin hari ini kita masih menggunakan hanya video pembelajaran untuk media pembelajaran kita, hari ini di aplikasi yang ada atau di sistem digital yang ada itu cukup banyak sekali media-media atau mungkin aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran yang kita lakukan terhadap siswa-siswa kita ya. Bisa yang itu bentuknya podcast hari ini ya. Kemudian juga bisa yang sifatnya video pembelajaran, atau mungkin bisa juga yang sifatnya pembelajaran interaktif, atau yang hari ini lagi gandrung itu adalah tentang pembelajaran berbasis edugame ya, atau berbasis game. Yang hal ini rekan-rekan sekalian, bahwa banyaknya media yang disediakan itu juga untuk memfasilitasi para siswa-siswa kita yang mungkin secara notabene mereka berbeda-beda dari segi kemampuan atau mungkin gaya belajar mereka. Maka dengan banyaknya media yang kita lakukan atau kita berikan ya, itu mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yang mungkin itu juga menjadi PR dari kegiatan Merdeka Belajar. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, maka pemerintah pusat menggelontorkan beberapa program ya terkait dengan digitalisasi pendidikan ya. Kita mengenal ada Belajar ID yang mungkin setiap kita guru sudah memilikinya ya. Bagi rekan-rekan yang belum memilikinya, silakan bisa diurus Belajar ID-nya, karena Belajar ID ini sangat luar biasa. Dengan hanya satu akun saja bisa mengakses beberapa aplikasi dan juga bisa mengakses beberapa media-media yang itu mungkin sifatnya nantinya free atau gratis ya.
seperti yang mungkin media yang sering kita pakai ya dalam kegiatan ya, seperti Canva for Education yang sering kita pakai. Dengan kita mendaftar menggunakan Belajar ID, kita bisa mendapatkan fitur-fitur gratis yang ada di Canva for Education ya. Kemudian yang keduanya juga PMM yang hari ini mungkin kita semuanya sedang belajar bersama dengan aplikasi atau platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh pemerintah. Yang mana kita ketahui rekan-rekan bahwa di PMM ini ada 3 tema besar ya yang disediakan dalam platform Merdeka Mengajar yang menjadi panduan kita bagi guru untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ada guru mengajar yang di dalamnya itu ada fitur tentang asesmen murid ya. Juga ada fitur di atasnya terkait dengan media ajar ya, dengan bahan ajar ya. Sehingga kita sebagai guru ya sudah disediakan fasilitas oleh pemerintah untuk bisa melihat ya berbagai modul ajar yang sudah dibuat oleh guru-guru se-Indonesia, sehingga mungkin bagi kita guru-guru yang mungkin baru menerapkan ya, baru mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu tinggal memodifikasi saja modul-modul ajar yang ada di PMM ini. Yang keduanya di PMM ini juga kita disediakan oleh pemerintah yaitu fitur tentang guru belajar ya. Di dalamnya ada terkait dengan masalah pelatihan mandiri, juga kita bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang ada sehingga kita bisa menambah pemahaman kita tentang kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir rekan-rekan di PMM ini juga disediakan oleh pemerintah untuk berkarya ya, dengan guru berkarya yang di dalamnya rekan-rekan ya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa berbagi karya dengan guru-guru yang lainnya, baik itu yang berbentuk artikel ya, video pembelajaran ya, atau mungkin hal-hal lain yang ada di dalam PMM tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerintah juga sudah membuat satu program yaitu pembatik atau pembelajaran berbasis TIK yang kita ketahui bahwa pembatik ini sudah berjalan di tahun 2017 ya, dan sampai hari ini di tahun 2023. Dan kita melihat bahwa para duta-duta atau dutek ya, duta pembatik yang hari ini ada ya di Aceh itu mungkin untuk perwakilan daerah tengah itu kami lihat belum ada ya, dan ini mungkin harus menjadi motivasi bagi kita khususnya di Kabupaten Bener Meriah ya, melalui IGI mungkin nantinya bisa juga melakukan motivasi atau mungkin seminar-seminar agar guru-guru ini bisa juga ikut bergabung di pembatik, dan ada perwakilan lah dari daerah tengah ini untuk menjadi duta teknologi ya yang bisa mewakili Aceh ya. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan program yaitu Ki Hajar STEAM ya, Ki Hajar STEAM yang mungkin di Bener Meriah ada beberapa yang sudah mengikuti juga ya. Ki Hajar STEAM itu adalah kita belajar ya, di sini ada science ya, ada teknologi, engineering, dan matematika ya. Ini disediakan ruang teknologi bagi para siswa kita untuk berkompetisi sesama siswa se-Indonesia ya di dalam penggunaan pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, tentang pembelajaran berbasis TIK yang mungkin seperti tadi kami katakan itu sudah berjalan di tahun 2017 ya, dan sampai hari ini dengan perubahan-perubahan metode pembelajarannya. Dan kami juga sebenarnya pernah ikut gabung di tahun 2022 itu sampai level yang ketiga ya, karena di level yang ketiga di tahun 2022 kami tidak lolos karena ketika itu kami tidak berhasil untuk bisa mengupload video pembelajaran. Yang hari ini rekan-rekan kegiatan pembatik ini diadakan dengan sama juga menggunakan LMS ya, Learning Management System, namun tidak menggunakan berbasis web ya, akan tetapi berbasis Google Classroom yang disediakan hari ini. Ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di kegiatan pembatik ini rekan-rekan mungkin kami sedikit berbagi nanti bagi rekan-rekan yang mungkin tahun depan mau ikut bergabung di pembatik ya. Ada
4 level yang bisa diikutin, dan insya Allah mungkin kalau rekan-rekan butuh nantinya materi-materinya atau modul-modulnya ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa kami share ya beberapa modul-modul yang sudah ada dan bisa menjadi panduan nantinya untuk bisa mengikuti kegiatan pembatik di tahun berikutnya ya. Yang pertama mungkin level pertama yang kami pelajari di pembatik itu adalah tentang level literasi. Di level literasi kita belajar 4 modul rekan-rekan ya. Yang pertama ada ekosistem digital Merdeka Belajar. Di sini kita diajarin tentang bagaimana kaitannya antara Merdeka Belajar dengan ekosistem digital. Kemudian di modul yang keduanya tentang perangkat TIK untuk pembelajaran. Di perangkat TIK untuk pembelajaran, kawan-kawan di sini kita diajarkan mengenal beberapa perangkat-perangkat TIK yang mungkin familiar digunakan ya. Di sini kita dikenalkan tentang perangkat presentasi ya. Mungkin yang kita kenal itu ada Canva, kemudian ada Mentimeter ya yang dikenalkan di sini. Kemudian juga kita dikenalkan untuk perangkat untuk mengevaluasi siswa ya. Ada Quizzes mungkin yang pernah kita pakai atau sering kita pakai. Ada Kahoot juga yang sering kita pakai, mungkin ada Padlet ya, ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Kemudian kita juga di modul yang ketiga itu diajarkan tentang pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif yang diajarkan di level literasi ini kita dikenalkan tentang penggunaan Google ya, ada Google Slide ya, kemudian ada Google Doc, ada Google Sheet ya, kemudian untuk Google Classroom. Dan yang terakhir di modul literasi kawan-kawan, kita akan belajar tentang pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran ya, pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Untuk level 1 sendiri rekan-rekan itu tugas akhirnya, nanti kalau rekan-rekan ikut pembatik ya, tugas akhirnya hanya mengisi kegiatan ujian akhir ya, untuk kegiatan di level literasi dan nantinya akan keluar sertifikat. Kemudian di level yang kedua, di tahapan implementasi, rekan-rekan kita akan diajarkan tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kemudian ada penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital, kemudian pengelolaan kelas terintegrasi TIK, atau mungkin kita pernah mengenal yang disebut dengan TIPEK ya. Ada teknologi, ada pedagogik dan konten ya, yang semuanya nanti terintegrasi dalam satu aplikasi. Sebagai contoh misalkan penggunaan Google Classroom atau penggunaan Google Sheet ya, yang mungkin kita bisa mengintegrasikan beberapa aplikasi di dalamnya dan sehingga memudahkan anak-anak nanti belajar di dalam. Kita bisa naruh mungkin di dalamnya nanti di Google Classroom itu seperti video pembelajaran. Kemudian kita taruh juga di sana tentang aplikasi untuk mengevaluasi apakah Quizzes atau Kahoot dan yang lainnya. Sehingga nantinya anak-anak ketika belajar dalam satu aplikasi saja mereka sudah bisa mempelajari beberapa pembelajaran di dalamnya. Kemudian yang level keempat, modul keempatnya itu tentang dasar pengembangan multimedia pembelajaran berteknologi digital. Di implementasi ini, rekan-rekan nanti untuk tugas akhirnya yang diminta oleh panitia yaitu membuat video pembelajaran berbasis TIK, ya, membuat pembelajaran berbasis TIK. Jadi praktik baiknya rekan-rekan kalau kita mau berhasil mungkin karena waktunya itu sangat singkat ya kawan-kawan ya. Itu waktunya hanya 2 pekan kita untuk belajar dan juga untuk menuntaskan tugas akhir. Maka nanti fokusnya rekan-rekan yang mau ikut pembatik ini kalau bisa silakan dipelajari terlebih dahulu yaitu tugas akhirnya sehingga nantinya bisa saling berjalan. Mungkin kita bisa merencanakan untuk pembuatan tugas akhir sambil kita juga membaca setiap modul yang ada kan gitu. Karena pengalaman kami di tahun 2022 bahwa kami dulu gaya belajarnya yaitu mempelajari modul-modul dulu, runut dari modul 1 sampai modul 4. Ternyata ketika sampai di tugas akhir, waktunya tidak cukup untuk bisa membuat tugas akhir.
ya, sehingga mungkin ini menjadi pengalaman ya dan praktik baik juga bagi rekan-rekan nanti yang mau ikut. Silakan tugas akhirnya bisa diprioritaskan, direncanakan sambil juga mempelajari modul-modul yang ada sehingga tidak ketinggalan di sisi apa namanya, di sisi pengerjaan tugas akhirnya. Kemudian yang ketiga rekan-rekan yaitu terkait dengan level ketiga kreasi. Kita diajarkan di sini tentang media audio pembelajaran berbasis TIK. Kita diajarkan di sini cara membuat podcast, bagaimana urutan-urutan cara kita membuat podcast ya. Kemudian kita diajarkan juga tentang media video pembelajaran ya. Media video pembelajaran yang banyak aplikasi nanti yang dikenalkan di sini ya. Dari mulai aplikasi apa namanya yang paling mudah kita pakai dan sampai aplikasi yang mungkin paling rumit yang dipakai di sini ya. Mungkin yang biasa kita pakai di media pembelajaran, video pembelajaran ini juga bisa kita gunakan menggunakan berbasis Canva yang mungkin familiar dalam kegiatan kita sebagai guru ya. Atau kita juga bisa menggunakan seperti beberapa aplikasi yang mudah kita pakai seperti CapCut ya, atau mungkin aplikasi Filmora yang sangat mudah digunakan oleh guru-guru yang pemula untuk mengedit video pembelajaran. Kemudian yang ketiganya, rekan-rekan di modul kreasi itu adalah pengembangan multimedia, pembelajaran interaktif ya. Nah, di pembelajaran multimedia interaktif ada dua, ada MPI, ada juga EduGame ya, ada EduGame. Di sini juga banyak sekali aplikasi yang dikenalkan rekan-rekan untuk pembuatan multimedia, juga untuk pembuatan multimedia interaktif berupa EduGame ya. Nah, nanti kita dikenalkan di sini juga terkait dengan beberapa aplikasi cara membuatnya. Kemudian yang keempat tentang inovasi pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. Jadi rekan-rekan di level ketiga ini nanti tugas akhirnya membuat salah satu kreasi, apakah audio, apakah video, atau multimedia. Namun mungkin dari sisi penilaian oleh para panitia bahwa kalau kita mampu untuk bisa membuat multimedia pembelajaran interaktif itu nilainya lebih tinggi. Namun catatan bagi kami, rekan-rekan nanti bagi kawan-kawan yang mau ikut di pembatik berikutnya, kalau saran kami buatlah media yang kita pilih untuk membuatnya ya. Nah, kalau bisa minimal video pembelajarannya. Kalaupun kita tidak berhasil untuk membuat multimedia pembelajaran kan. Karena lagi-lagi nanti kita kejar-kejaran antara menuntaskan modul dengan membuat tugas akhir ya, dengan membuat tugas akhir. Jadi itu mungkin satu catatannya dari kami ya. Jadi bagi rekan-rekan nanti yang mau ikut, silakan buat media yang betul-betul kita menguasai ketika kita membuatnya, sehingga nantinya hasilnya juga bisa memuaskan. Dan yang terakhir rekan-rekan, nanti dari level kreasi ini masuk ke level keempat itu kalau secara aturan itu akan dipilih dari jumlah seluruh peserta yang ada di Aceh ini, hanya perwakilannya hanya sekitar 30 orang saja ya. Jadi ini mengerucut 30 orang untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ya. Dan di Benar Meriah mungkin hari ini hanya satu perwakilan. Saya berbicara sama kawan saja yang ada di Abdia itu, mereka sampai ada 4 orang ya perwakilan menjadi sahabat teknologi ya. Dan duta-duta kita juga yang menentukan nantinya siapa yang akan maju menjadi duta teknologi itu tidak ada perwakilan kita dari daerah tengah, sehingga ya sedikit susah mungkin kalau kita untuk meraih duta pembelajaran ya, duta teknologi. Di sini kita diajarkan rekan-rekan yaitu terkait dengan publikasi karya tulis ilmiah. Kita diajarkan cara menulis ilmiah, kemudian membangun komunikasi dan kolaborasi. Kita diajarkan public speaking juga tentang strategi berbagi di media sosial. Di level 4 ini rekan-rekan sebagai catatan adalah sebagai catatan di level yang keempat ini, nanti bagi rekan-rekan yang mau ikut di pembatik level 4, di sini harus kita siapkan banyak sekali instrumen untuk tugas akhir. Yang pertama kita harus buat blog ya. Kita harus buat blog
terserah blognya itu pakai WordPress atau pakai Blogspot ya, atau mungkin yang paling mudah mungkin pakai Google Sheet ya, tapi kita harus punya web ya, harus punya web. Kemudian yang kedua, kita pun dituntut untuk bisa membuat vlog ya, membuat vlog dengan durasi 5 menit dari hasil video-video pembelajaran atau video berbagi kita. Kemudian yang terakhir di level 4 nanti tugas akhirnya juga adalah berbagi dan berkolaborasi ya. Seperti mungkin yang hari ini kami lakukan, ini salah satu hal yang harus dilakukan nanti bagi rekan-rekan yang mengikuti pembatik ya, untuk bisa berbagi dan berkolaborasi baik secara tatap muka maupun secara tatap maya ya, baik secara tatap muka maupun secara tatap maya. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan dinas terkait, kita berkolaborasi juga dengan komunitas-komunitas yang ada yang konsen di pendidikan ya. Itu beberapa level ya yang harus dilewatin sama rekan-rekan yang nantinya kalau ada yang mau bergabung di pembatik, khususnya nanti di IGI, mudah-mudahan bisa menjadi wadah nantinya bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di pembatik, sehingga ada gitu perwakilan-perwakilan dari kita untuk bisa tembus ke level yang keempat ya. Bukan hanya satu orang, kalau bisa 10 orang atau 20 orang nanti dari guru-guru yang ada di Kabupaten Bener Meriah yang bisa mewakili menjadi sahabat teknologi pembatik tahun 2000 berikutnya. Baik, mungkin ini sedikit lagi terkait dengan berbagi praktik baik ya, terkait dengan apa yang sudah saya lakukan, bahwa di pembelajaran inovatif yang saya rancang ya, saya konsen fokus di satu aplikasi saja, karena saya berpikir bahwa kalau kita mampu untuk bisa menguasai banyak aplikasi itu sangat bagus. Cuma kalau rekan-rekan guru yang baru memegang ya, atau mungkin baru menguasai satu aplikasi, kalau saran kami bisa menguasai satu aplikasi saja, sehingga nantinya rekan-rekan bisa fokus menguasai dari nol sampai mahir terhadap aplikasi yang dikuasai nantinya. Sedikit berbagi mungkin rekan-rekan, kami di kegiatan akhir ini juga berbagi dan membuat ya sebuah educate dari berbasis Canva ya, yang saya pakai dalam pembelajaran, dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga. Mungkin saya akan perlihatkan sebentar. Baik, kawan-kawan, di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam satu aplikasi Canva yang mungkin rekan-rekan sebagian mungkin ada yang sudah bisa menguasai tentang sistem hyperlink ya, atau sistem link yang bisa kita pakai dalam satu aplikasi. Mungkin penggunaan kita di Canva yang sering kita pakai adalah media tayang ya, media tayang baik itu yang berbentuk video atau mungkin berbentuk slide-slide yang kita pakai untuk bisa menjelaskan materi kita ke anak-anak. Namun ternyata di Canva juga kita bisa membuat rekan-rekan semacam edu game atau mungkin media interaktif yang nantinya anak-anak tidak hanya menonton, anak-anak tidak hanya melihat, tetapi anak-anak juga bisa memainkan ya, sehingga terjadinya interaktif pembelajaran antara guru dengan siswa, dan mereka mulai aktif menggunakan media itu ketika pembelajaran. Ini yang sudah saya pakai ya. Saya membuat satu tayangan, yaitu terkait dengan
materi Asmaul Husna karena saya pendidikan agama Islam ya. Jadi di sini setiap slide-nya itu sudah ada hyperlink yang nantinya akan menuju kepada pembelajaran berikutnya, sehingga nanti anak-anak ketika mulai belajar ya, mereka akan membelajarkan anak-anak dengan belajar sendiri yang sudah ada panduannya di sini. Sebagai contoh mungkin rekan-rekan ketika kita masuk di halaman cover seperti ini, ketika diklik mulai nanti akan menuju kepada menu berikutnya ya. Di sini ada target tujuan pembelajaran, kemudian ada uraian materi, kemudian ada juga ayo bermain ini terkait dengan evaluasi ya. Kemudian pengembang, penunjuk, dan referensi. Jadi kalau kita klik target, nanti kita akan masuk ke tujuan pembelajaran ya. Kemudian kita klik yang tanda X, kita akan kembali ke menu dashboard atau ke menu home. Kemudian kita masuk di ayo belajar ya. Nah, nanti di sini ada materi-materi yang disampaikan, ada Asmaul Husna, ada Al-Alim, Al-Khabir, dan yang lainnya. Kemudian anak-anak akan mempelajari Asmaul Husna, kemudian mereka klik Asmaul Husna, nanti akan ada tayangan pembelajaran seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan-kawan kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi Asmaul Husna. Sahabat sekalian, kira-kira sahabat-sahabat udah tahu belum apa yang disebut dengan Asmaul Husna? Baik, kita akan bahas apa yang disebut dengan Asmaul Husna, pengertian Asmaul Husna secara bahasa. Anak-anak yang punya kinestetik mungkin dengan aplikasi yang pertama, kawan-kawan, bahwa Asmaul Husna itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu al-ismu yang artinya nama. Dalam bentuk jamak, Kenapa coba matikan dulu? di lambar kerja 1 nanti kita bisa sisipkan link di apa namanya di Canva ini masuk ke aplikasi yang lainnya ya. Jadi ternyata di Canva ini tidak hanya kita nyimpen link kemudian kita buka link itu kemudian masuk ke aplikasi di apa namanya di jendela yang baru ya. Ternyata kita bisa sisipkan dan muncul apa namanya aplikasinya di dalam Canva itu sendiri. Ini saya menggunakan Padlet ya untuk LK pertama. Setelah anak-anak belajar tentang Asmaul Husna, mereka di sini disuruh untuk menuliskan kembali pemahaman mereka tentang definisi Asmaul Husna. Jadi mereka langsung bisa mainkan Padlet di dalam Canva ya. Tidak mesti buka Padlet dulu, tetapi si Padlet sudah terintegrasi di Canva. Sehingga nanti mereka tinggal mengisi saja. Misalkan di kelompok 1 mereka tinggal klik, kemudian setelah itu mereka mengisi ya. Kemudian mereka publikasikan dan nantinya akan muncul jawaban mereka itu di kolom Padlet yang sudah ada. Ya, seperti kelompok 2 mereka isikan juga, kemudian kita publikasikan. Kemudian muncul jawabannya di lembar kerjanya. Jadi dengan seperti ini kita bisa membelajarkan anak-anak ya, dari mulai mereka memahami materi, kemudian setelah itu mereka masuk ke lembar kerja yang bisa mereka kerjakan. Kemudian di sini juga bisa juga kita sematkan semacam kuis ya, semacam kuis. Contohnya seperti ini, misalkan pertanyaan 1, klik saja. Ini pertanyaannya, kemudian ketika jawabannya benar, maka nanti akan muncul emosi benar. Ya. Seperti ini, kalau salah nanti akan muncul juga emosi salah ya untuk mengapresiasi kegiatan aktivitas mereka. Sehingga mungkin dengan seperti ini mereka merasa tertantang untuk bisa menjawab kuis-kuis yang ada dan menambah pemahaman mereka terhadap materi yang kita sampaikan. Jadi ini salah satu penggunaan Canva mungkin yang jarang kita pakai, karena biasanya di Canva kita hanya fokus di media slide, ternyata media interaktif bisa kita pakai dan bisa kita gunakan di Canva ya, sehingga nantinya anak-anak bisa belajar secara mandiri dan membangun independensi mereka belajar secara masing-masing. Dan itu bisa kita sisipkan nanti linknya, mereka bisa belajar di rumah, bisa belajar di
di kelas kan, kapan saja, di mana saja mereka bisa mengulang kembali materi yang disampaikan. Dan itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan rekan-rekan terkait dengan apa namanya yang menjadi praktek baik kami. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi bisa kita latihan secara apa namanya secara praktek, cara menggunakan Canva lebih bagus lagi dan lebih berfaedah lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami serahkan kembali kepada moderator. Pak Dian, mikrofonnya belum terbuka, Pak Dian. Belum terbuka, Pak Dian. Iya. Maaf. Ya. Baik. Mungkin terima kasih kepada Ustadz Kamal atau Pak Kamal yang telah menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi, apakah mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit sebelum kita akhiri? Silakan. Ya, Pak Salwandi, ada mengangkat tangan. Pak Salwandi, silakan Pak Salwandi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya karena dengan si kecil. Yang saya hormati Pak Ketua IGI Benar Meriah dan segenap pengurus, selamat sebelumnya karena sudah terpilih di Musda kemarin. Kemudian yang saya hormati Pak Kamaludin. Izin Pak, saya ini ingin menanyakan, di tahun 2022 itu saya ikut kegiatan pembatik ini di level 1. Alhamdulillah level 1-nya selesai seperti itu. Sekarang nih kalau mau lanjut ke level 2, apa langsung lanjut ke level 2 atau ulang lagi nih Pak, mengingat ini tanggal sertifikatnya saja di level 1 tanggal 29 Juli Pak, tahun kemarin, tahun 2022 di level 1-nya. Seperti itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu Pak ya. Satu lagi Bu Supini ya, angkat tangannya. Silakan Bu Supini. Ternyata nggak turun-turun tangan saya. Saya lihat. Baik, terima kasih Pak Kamaludin untuk waktunya sudah memberikan sedikit motivasi saya untuk mengobrak-abrik aplikasi Canva ini. Ternyata ada gamenya ya Pak ya. Iya, yang kami fokuskan kami kan fokus hanya buat aksi nyata, demonstrasi, elaborasi ya Pak Dian ya, sebagai guru penggerak itu tugasnya. Nah, ternyata ada aplikasi gamenya gitu. Mungkin yang jadi kendala gini yang dari tadi saya tanyakan gitu ya Pak. Setelah kita membuat game yang menarik itu gitu, apakah siswa juga, kalau di sekolah kami kan tidak boleh bawa HP kan Pak kan. Jadi pengimbasan ke siswa itu gimana dengan game yang semenarik itu gitu ya. Mungkin ada solusi dari Bapak gimana Pak. Terima kasih Pak Kamaludin. Iya, baik. Terima kasih untuk sementara dua dulu nih Pak ya. Silakan Pak Kamal, mungkin ada tanggapan dan jawabannya dipersilakan. Ini memang Canva ini semakin lama semakin menarik nih Pak ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dian atas waktunya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Salwandi, apakah yang sudah ikut pembatik di level 1 atau mungkin level 2 atau level 3 ketika ikut pembatik lagi harus mengulang ya. Baik rekan-rekan, mungkin kalau di pembatik tahun 2022 ke pembatik 2023 itu ada kebijakan itu harus mengulang. Kami di tahun kemarin sudah ada juga sertifikat di level 1, level 2 ya.
Dan ketika kami mau bergabung kembali di Pembatik tahun 2023 ini, ternyata harus mengulang kembali dari modul 1 ya. Mengulang lagi dari modul literasi. Sehingga kami punya sertifikat modul atau level 1 itu punya 2 ya. Sertifikat implementasi juga punya 2 gitu kan posisinya. Jadi harus mengulang dari awal. Namun kami belum dapat informasi terbaru apakah di tahun 2024 nantinya itu apakah harus diulang kembali atau mungkin melanjutkan di level yang terakhir dia kuasai ya. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua dari Ibu Supini terkait dengan pertanyaan bagaimana mengimbaskan ke siswa. Kita udah capek-capek bikin aplikasi gitu kan. Kita udah capek-capek bikin edu game, ternyata siswa sendiri tidak bawa handphone kan gitu ke sekolah. Baik, mungkin sedikit berbagi. Kami memang kalau di SMP Negeri 2 Wipesam yang sudah berjalan hari ini bahwa memang anak-anak tidak diperbolehkan membawa handphone mereka ke sekolah ya. Namun ketika memang ada pembelajaran yang memang harus menggunakan handphone ya, ada pembelajaran yang harus menggunakan media, kami meminta izin ya, dan ini sudah menjadi kegiatan di sekolah kami. Jadi kami meminta izin ke sekolah khususnya untuk pembelajaran di hari tersebut kita anak-anak bawa handphone, dan kita juga memberitahukan apa yang kita lakukan juga kepada para wali siswa, sehingga para wali siswa mereka mengizinkan anaknya untuk membawa handphone. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga punya SOP ketika anak bawa handphone ke sekolah itu ketika mereka sampai di sekolah handphonenya dikumpulkan ke guru yang bersangkutan ya. Jadi kumpulkan dulu ke gurunya, kita akomodir handphonenya. Nanti ketika pembelajaran kita bagikan handphonenya. Sesudah pembelajaran handphone itu kita tarik kembali yang akan kita kasihkan nantinya di jam pulang. Sehingga handphone tidak mengganggu aktivitas mereka yang lainnya, dan mereka betul-betul menggunakan handphone itu hanya untuk media pembelajaran saja. Itu mungkin yang bisa kami tanggapi ya. Mungkin kalau ada kekurangan mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Pak Kamal. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada sebelum kita tutup agenda kita pada malam hari ini. Atau ada yang pertanyaan? Ya, Bu Lasma Farida. Ya, silakan Bu Lasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih IG yang sudah memfasilitasi sehingga untuk motivasi guru untuk menjadi bukti. Terima kasih kepada Pak Kamaludin. Nah, di sini kami di Kemenang kurang kata guru pembela dan guru mati. Nah, cara untuk bisa sebab kenapa akunya di Min 2 ya gandeng Ibu Supini tadi, kami membenarkan bawa handphone, juga anak dibenarkan membawa laptop. Di mana? Yaitu alat khusus, yaitu kelas online. Di sana kami kelas 5 ada kelas online yang bekerja sama dan itu platform belajar ilmu. Dan juga di kelas 6 ada kelas online yang menggunakan media e-learning. Nah, sangat menarik sekali apabila guru kami juga bisa menjadi guru pembatik. Sebab kenapa? Di kelas 5 dan kelas 6 kami mempunyai kelas online. Nah, demikian saja. Iya, terima kasih. Ini Bu Amalia ada mengangkat tangan. Silakan Bu Amal, Bu Amal, silakan. Baik Bapak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari IGI yang sudah berbagi, dan kepada Pak Dian dan teman-teman. Izin bertanya ini Pak Kamal. Oke, silakan Bu. Saya kemarin sudah juga sampai di level 3, tapi waktu membagikan link itu meminta izin, padahal di Canva-nya sudah
any link itu Pak untuk siapa saja yang melihat. Tapi kalau tidak pakai ID belajar itu dia harus meminta izin akses. Mohon pencerahannya Pak. Mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu ya, kita padain untuk pertanyaannya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Silakan Pak Kamal dijawab pertanyaan dari kedua Ibu nih, Bu Asma Farida dan Ibu Amelia. Izin Pak Dian, dari Ibu Lasma tadi pertanyaannya apa? Terkait bagaimana meningkatkan nih kapasitas nih Pak. Jadi kan anak-anak sementara di madrasah itu ada kelas online seperti itu. Jadi diharapkan bagaimana itu nanti bagaimana melakukan tidak hanya kepada anak, guru juga mampu gitu dalam melakukan hal-hal terkait dengan digitalisasi ini gitu. Nah, kira-kira mungkin Bu Lasmani solusi kita ke depan seperti apa mungkin gitu Bu ya, yang kita ingin lakukan Bu ya. Nah, baik, terima kasih. Ya, silakan Pak. Kalau apa namanya? Kalau dari kami mungkin pertama IGI sebagai sebuah komunitas mudah-mudahan nanti bisa memfasilitasi guru-guru yang memang punya minat yang tinggi dari sisi pembelajaran berbasis TIK, sehingga mudah-mudahan kita mengkader gitu banyak para guru-guru yang bisa menguasai banyak teknologi ya, sehingga nantinya bisa mengimbaskan kepada guru-guru yang lainnya. Mungkin kita bisa bikin sistem pengkaderan. Di IGI juga kan ada bidang TIK dan Humas ya, dan itu dikepalai sama siapa Pak Dian ya? Jadi yang berbicara itu kepalanya. Pak Kam. Jadi ada bagian TIK dan Humas. Mudah-mudahan nanti kita akan coba rancang bagaimana sistem pengkaderan guru-guru yang minatnya tinggi di TIK ya. Kita bisa buat pelatihan-pelatihan yang mudah-mudahan dari 1 orang nanti bisa jadi 10 orang, bisa jadi 100 orang gitu ya. Jadi guru-guru yang memang menguasai TIK ya. Dan ini menjadi apa namanya? Jadi apa ya? Jadi optimisme bagi kita. Kayaknya kalau memang udah dibuat, dan yang hari ini juga malam ini antusiasnya cukup banyak, ada sekitar 54 yang bergabung pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi kegiatan dan ruang-ruang di mana kita bisa berbagi dan juga berlatih bersama-sama. Itu mungkin dari kami Bu Lasma. Mudah-mudahan kami juga sangat apresiasi dari Min2 yang kemarin juga dapat penghargaan Ibu ya. Mudah-mudahan bisa ditularkan juga ilmunya, nanti berbagi praktik baik kita semuanya bagaimana cara pengolahan seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Amalia ya, terkait dengan pembatik ya. Ibu Amalia juga ini rekan kita ikut pembatik sampai level 3, beliau lulus di level 3. Namun mungkin tidak lulus, bukan tidak lulus ya, tidak masuk ke 30 besar ya. Mudah-mudahan di tahun depan bisa dicoba lagi Bu Amalia ya, bisa masuk di level yang keempat dan bisa lebih banyak lagi orang-orang yang masuk di pembatik ini. Kalau dari sisi apa namanya, dari sisi bagaimana cara menguploadnya, memang kemarin itu banyak juga bermasalah ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan cara mengupload khususnya di MPI dan EduGame ya. Di MPI dan di EduGame itu banyak bermasalah cara penguploadannya. Memang kalau kami jawabkan karena kami kemarin tidak bikin itu ya, sehingga kami tidak pelajari lebih jauh ya bagaimana cara mengupload media interaktif dan juga EduGame dalam tugas akhir di kegiatan pembatik level yang ketiga ya. Jadi kemarin kami membuatnya video pembelajaran, dan video pembelajaran itu mungkin cara nguploadnya itu mudah ya. Jadi kita masukkan dulu nanti ke YouTube. Nanti dari YouTube baru kita integrasikan ke PMM sehingga kita bisa mengambil videonya nanti langsung dari PMM untuk bukti karya kita ya. Kalau di video pembelajaran. Namun untuk video interaktif dan MPI dan juga EduGame kami juga mungkin kurang begitu menguasai ya. Cara kemarin pembagiannya ada beberapa yang tidak berhasil. Ada juga kawan kami Bu Amel dari SMP 2 juga, beliau membuat MPI ya. Beliau membuat MPI berbasis Google Slide ya. Jadi ketika
diupload juga agak sedikit bermasalah ya. Tetapi itu jangan sampai mengurangi antusias kita nanti untuk membuat MPI ya. Mudah-mudahan kedepannya rekan-rekan kita cari solusinya agar kita yang kedepannya mau buat MPI atau edu game ya bisa tembus ke tingkat provinsi atau ke tingkat nasional. Itu mungkin kalau dari kami, Bu Amel, kami mohon maaf mungkin kami belum bisa menjawab secara lengkap terkait masalah edu game dan juga MPI dalam tugas akhirnya ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Kamal. Ini kita lihat Ibu Suhairia sudah angkat-angkat tangan dari tadi nggak turun-turun. Kayak mana nih Pak Kamal? Kita kasih ya biar biar diturunkannya tangannya. Baik Bu Suhairia, silakan Bu Suhairia. Tekan ya tangannya. Terakhir nih. Baik. Ini terakhir kayaknya nih Pak. Terima kasih Pak Dian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya Pak Kamal ya. Dari saking menariknya saya dari tadi terbengong juga. Tapi ini kayaknya Pak Kamal harus bertanggung jawab karena telah memberikan motivasi, telah memberikan harapan-harapan untuk saya pribadi. Nggak tahu dengan kawan-kawan yang lain. Ini kayaknya harapannya luar biasa buat saya Pak Kamal. Jadi Bapak harus bertanggung jawab kapan bisa ini kita praktekkan. Cara membuat edukasi tadi, cara membuat gamenya, cara membuat video pembelajarannya secara game tadi dari Canva ya Pak ya. Saya pengen lebih dalam lagi untuk mempelajarinya Pak Kamal. Jadi saya mohon Bapak harus kasih waktu kapan bisa kita belajar. Saya kayaknya udah kepengen sangat kepengen luar biasa kayak gitu saya. Langsung ya Jadi ini nodong terus kayaknya langsung gitu. Jadi belum pelantikan ya. Saya hanya Pak, ini pembelajaran yang susah menurut saya karena ini memang yang harus kita implementasikan untuk anak didik kita, untuk kamu kita di sekolah. Karena memang harus dengan cara seperti ini mungkin karena anak-anak kita mungkin sekarang udah bosan dengan cara itu ceramah atau lain sebagainya karena sekarang sudah medianya ini udah berbeda dengan zaman kita Pak ya. Jadi kita harus mengikuti zaman dan zaman itu sudah Bapak tunjukkan dari tadi Bapak mempresentasikan bahwa itu yang diinginkan oleh anak kita sekarang ini. Jadi karena memang itu yang kita harapkan sebagai guru juga harus bisa dan pengimbasannya kepada anak didik kita otomatis itu Pak ya. Jadi ini sebelum ke anak murid otomatis harus ke guru dulu. Jadi gurunya udah bisa, gurunya udah oke, udah the best, baru bisa dipraktekkan kepada anak didik kita. Jadi kalau gurunya belum tapi coba-coba mau ke anak didik ini belum bisa Pak. Jadi nanti tanggung-tanggung ini pembahasannya untuk anak-anak kan Pak. Jadi yang saya minta kapan bisa kita praktekkan bersama cara membuat ini dan bisa mengajarkannya kepada anak didik kita Pak. Ini harus cara cepat ini Pak, karena saya udah penasaran dari tadi nih Pak. Oke Pak, mungkin itu aja Pak Kamal, tolong dijawab pertanyaan saya kapan bisa kita langsung langsung perang mungkin Pak ya dengan alat digital ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan jadi PR tersendiri nih Pak ya. Jadi PR tersendiri nih bagi Pak Kamal selaku bidang Humas dan TIK di IGI Kabupaten Benar Meriah. Ya insya Allah lah nih Bu ya, sebelum Pak Kamal menjawab, pastinya inilah mungkin agenda kita ke depannya akan terus kita lakukan. Ya nanti mudah-mudahan nanti bisa. Oke Pak Kamal mungkin ada statement terakhir sebelum kita tutup, walaupun nanti masih banyak pertanyaan, nggak apa-apa, biar penasaran dulu, biar nanti pertemuan berikutnya antusias dan semangat gitu ya. Silakan Pak Kamal. Terima kasih Pak Dian. Insya Allah mungkin Ibu Suhairia dengan adanya komunitas kita yang hari ini dan mulai kita bangun kembali harapan dan juga kita mulai bangun kembali cita-cita kita, mimpi kita terhadap guru-guru yang profesional ke depannya. Mudah-mudahan yang pertama mungkin kami insya Allah Bu, kami nunggu dulu SK dari Pak Ketua karena kan belum ada SK ya. Kemudian yang kedua main terus main. Kemudian yang kedua Pak Dian tolong pikirkan supaya SK-nya.
Jalan nanti kita akan susunkan programnya khususnya di bidang TIK ya, terkait dengan pelatihan-pelatihan TIK yang mungkin bisa kita susun secara bertahap nantinya kita tuntaskan satu-satu. Terlebih mungkin kalau hari ini berbicara Canva sudah mulai banyak ada fitur-fitur yang baru terkait dengan AI ya. Bagaimana Canva itu sekarang sudah diintegrasikan dengan artificial intelligence ya, sehingga memudahkan bagi guru untuk membuat media aja, juga mengedit video dan juga mengedit foto. Itu sangat memudahkan sekali dengan fitur baru yang sekarang ada. Mudah-mudahan kedepannya rekan-rekan komunitas seperti ini kita jalankan terus sehingga kita bisa berbagi satu sama lain, saling mengisi di antara kita dan saling bertumbuh bersama. Mungkin dari kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua IGI dan juga pengurus IGI semuanya yang sudah memfasilitasi kami secara khusus dan kita secara umumnya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan kalau ada salah atau mungkin hal yang keliru dari apa yang sudah kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, jazakallah khairan katsira, dan kami beri emosi ini untuk rekan-rekan sekalian semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Pak Kamal nanti mohon diambil dokumennya ya Pak Kamal ya, untuk foto dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sebelum ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kamaludin yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Ini mungkin Bapak Ibu dalam waktu dekat kami akan memberikan survei terkait usulan-usulan program yang dibutuhkan oleh guru-guru baik itu di madrasah maupun di sekolah dari berbagai jenjang. Kami nanti akan memberikan berupa Google Form ya kepada Bapak Ibu, akan kami kirimkan linknya. Silahkan siapa saja guru-guru di Kabupaten Benar Meriah itu bisa mengisi nanti apa saja yang dibutuhkan terkait dengan pengembangan kita selaku guru-guru di Kabupaten Benar Meriah. Insya Allah IGI akan terus berkomitmen bersama-sama kita bergerak menciptakan Benar Meriah yang lebih belangi seperti itu ya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi tunggu saja linknya akan kirimkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita berfoto bersama. Yang nanti ini Pak Kamal, kira-kira mau logo mau gaya yang seperti apa? Gaya bebas kah? Gaya apa? Silakan. Nanti kita foto dulu. Silakan. Ya, mohon buka kameranya, kita foto bersama dulu. Baik, saya ngambil fotonya Pak Dian ya. Silakan Pak Dian. Gayanya seperti apa nih Pak Kamal? Pak Dian ya. Pak Kamal yang ngambil ya. Game mungkin Pak. Kayaknya game awal lagi kayaknya masuk tuh. Baik, kita foto Bapak Ibu sekalian. Enggak, mungkin yang level 1 tadi Pak, level 1 literasi level 1 kan Pak? Itu gaya berapa, gaya mana boleh? Silakan. Oke, silakan. Kita gaya literasi dulu Bu ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, saya share dulu di grup. Mohon maaf. Oke, sudah. Saya share. Ya, terima kasih. Sedikit mungkin Pak Dian nanti bagi terima kasih. rekan-rekan yang nanti memerlukan modul-modul pembatik dari level 1 sampai level 4 nanti saya bagikan ke kawan-kawan berupa Google Drive. Silakan bisa dipelajari. Masya Allah. Baik, terima kasih luar biasa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Tetap semangat kita untuk terus memberikan yang terbaik untuk anak didik kita di Kabupaten Benar Meriah. Kami selaku moderator, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan insya Allah kita akan bertemu kembali baik dalam pertemuan daring maupun luring insya Allah dalam waktu dekat ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum.